Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Yeon Ji-young. Dia dibawa menghadap ke sang raja dalam keadaan yang terikat. Ia menjadi tersangka utama pembuat makanan untuk raja dengan rasa yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Raja tersebut memiliki lidah yang tajam dalam mencicipi makanan. Ia sendiri juga dikenal sebagai ahli kuliner terbaik di masa itu. Akibat dari makanan yang dimasak oleh Ji-young, raja merasakan cita rasa luar biasa yang belum pernah dicicipinya. Kemudian akhirnya raja memutuskan untuk mengangkat Ji-young sebagai kepala koki. 당장 이 여인을 수락관 대령 숙소에 임명하라. Ji-young pun merasa terjebak, namun dia tidak bisa membantah perintah sang raja dan hanya bisa menurut untuk mengabdi kepada sang raja. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Ji-young merupakan orang dari masa depan yang terlempar kembali ke era Joseon. Cerita kembali ke tahun 2025, di mana saat itu Ji-young sedang mengikuti kompetisi memasak bergengsi di Prancis. Namun saat itu Ji-young harus mengalami sebuah kendala, di mana kompor yang dia gunakan tidak mau menyala. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat masakan steak menggunakan teknik bakar jerami yang kebetulan ada di sana. Ia sempat ditegur oleh kru, namun dia berhasil meyakinkannya. Sampai akhirnya di sisa waktu ia memasak, ia pun berhasil menyelesaikan masakannya dengan sempurna. Sekarang saatnya juri melakukan penilaian terhadap masakan para peserta. Ia kemudian menjelaskan bahwa stik yang ia masak berasal dari daging rusa dengan menggunakan saus yang khas dan menggunakan teknik bakar jerami yang sudah ada sejak era Joseon. Juri yang mencicipi merasa masakan Ji-young sangat luar biasa dan akhirnya itu membuatnya memenangkan kompetisi tersebut dan ia juga ditunjuk sebagai kepala koki bintang 3 Michelin. Keesokan harinya, ia bersiap untuk pulang ke Korea. Ia juga membanggakan kemenangannya tersebut kepada sang ayah. Ia bahkan juga mendapatkan uang sebanyak 1.000 euro atas kemenangannya tersebut. Sang ayah lalu memintanya untuk membawa sebuah buku era Joseon yang akan dititipkan oleh sahabat sang ayah. Dan setelah mengambil buku tersebut, dia langsung melanjutkan perjalanannya. Di dalam pesawat, sang pilot mengumumkan bahwa saat itu akan terjadi gerhana matahari, sebuah pemandangan indah yang sangat langka dan wajib untuk mereka saksikan. Karena ingin mengabadikannya, seorang pria yang duduk di sebelah Ji-young mencoba mengambil gambar. Namun karena tempat yang sempit, tanpa sengaja, pria itu menumpahkan koki dan mengenai buku milik sang ayah yang dibawa oleh Ji-young. Karena khawatir buku tersebut akan rusak, Ji-young langsung bergegas ke toilet untuk mengeringkan buku tersebut. Sambil mengeringkan buku tersebut, tanpa sengaja, ia membaca sebuah mantra yang ada di buku tersebut yang membuatnya akhirnya terlempar ke era Joseon. Di sisi lain, raja dan pasukannya datang ke hutan untuk berburu. Ia bahkan memberitahu pasukannya barang siapa yang mendapat rusa paling besar akan diberikan hadiah. Namun salah satu pengawalnya mengingatkan bahwa hari itu adalah hari yang sakral dan seharusnya raja tidak melakukan perburuan. Dan seharusnya ia hanya duduk santai saja di istana dan melakukan sebuah ritual seperti biasanya. Karena kata mitosnya, jika tidak menuruti dan melakukan ritual, maka langit akan marah dan akan mengirimkan sebuah hantu perempuan yang mereka sebut dengan Guinyu. Namun sang raja tidak mempercayai mitos tersebut dan ia memutuskan untuk lanjut berburu meski langit mulai gelap karena adanya gerhana matahari. Di saat yang bersamaan, Ji-young tersadar dan ia menyadari bahwa ia sedang terperangkap di sebuah jaring jebakan di tengah hutan. Ia mencoba mencari bantuan, namun sayangnya ponselnya tidak berfungsi karena tidak ada sinyal. Lalu ia dikejutkan dengan sebuah anak panah yang mengenai tali jaring dan membuat ia terbebas. Rupanya anak panah tersebut berasal dari sang raja yang sedang memburu seekor rubah. Melihat seorang wanita berpakaian aneh, sang raja mengira bahwa Ji-young adalah Guinyu. Dan sang raja pun siap untuk menghabisinya. Ji-young lalu melarikan diri sekuat tenaga. Namun sayangnya ia yang tak tahu arah akhirnya berakhir di sebuah pinggir tebing
dan terjebak di sana. Karena sang raja memanah tas yang ia bawa, akhirnya ia harus kehilangan buku dan juga semua barang-barang yang ada di dalam tasnya yang terjatuh ke pinggir tebing. Raja yang sudah kehabisan anak panah pun mencoba menghabisi Ji-yong dengan pedangnya. Namun tiba-tiba dari arah lain, seorang pemberontak memanah sang raja dan mengenai bagian dadanya. Ji-yong dan sang raja pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Untungnya mereka berdua selamat dan terdampar di pinggir sungai. Ji-yong yang sudah sadar lebih dulu langsung menolong sang raja dan menghentikan perdarahan di dadanya tersebut. Ketika sang raja bangun, ia langsung menyerang Ji-yong dan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Ia langsung mengeluarkan sebuah pisau untuk mengancam Ji-yong. Mereka akhirnya terlibat pertikaian. Raja masih menganggap bahwa Ji-yong adalah Guinyo jahat, sedangkan Ji-yong masih belum sadar jika berada di era Joseon dan yang ada di depannya adalah benar-benar sang raja. Ketika memperebutkan pisau, tanpa sengaja Ji-yong membentur kepala sang raja hingga membuatnya pingsan. Kesempatan tersebut dia gunakan untuk mengikat sang raja agar tidak menyerangnya lagi. Di sisi lain, sang ratu merasa cemas karena raja belum juga pulang. Karena tidak biasanya raja berburu hingga selarut itu. Ia pun memberi perintah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada sang raja. Di saat yang bersamaan, sekumpulan para pemberontak mendengar bahwa raja belum kembali. Dan mereka meyakini bahwa salah satu dari mereka sudah bertindak sendiri tanpa menunggu instruksi dari sang ketua. Hal tersebut jelas membuat rencana yang mereka rancang sebelumnya menjadi gagal. Sedangkan di tempat lain, raja dan Ji-yong sedang berjalan bersama. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah dan memutuskan untuk istirahat di sana. Sang raja tak henti-hentinya untuk meyakinkan Ji-yong bahwa dia adalah benar-benar sang raja. Namun sayangnya Ji-yong masih belum percaya. Dan dia masih menganggap bahwa itu hanyalah sebuah lelucon. Ia bahkan menyebutnya sebagai seorang pria yang tergila-gila dengan wanita. Namun sang raja mengatakan bahwa itu adalah caranya agar ia menghasilkan keturunan untuk mewarisi takhta kerajaan. Pandangan Ji-yong kemudian teralihkan pada sebuah baju yang sedang dijemur di halaman rumah. Ia kemudian mengambilnya dan menggantikan bajunya dengan baju tersebut. Karena baju yang sebelumnya dia pakai sudah basah karena insiden jatuh ke jurang sebelumnya. Setelah itu, ia dikejutkan dengan sebuah suara benda jatuh dari dalam rumah tersebut. Akhirnya, ia masuk untuk mengeceknya. Ji-yong kemudian dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Wanita tersebut ternyata bernama Gilgem. Ji-yong pun langsung meminta maaf kepada Gilgem karena telah memakai bajunya tanpa izin. Tapi ia bisa memastikan bahwa ia bukan benar-benar seorang pencuri ataupun orang jahat. Ji-yong kemudian menanyakan banyak hal kepada Gilgem, termasuk tempat dan tahun pada saat itu. Dan semua jawaban Gilgem akhirnya membuatnya tersadar bahwa kini ia benar-benar sedang berada di era Joseon. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi dan tidak mungkin terjadi. Namun tiba-tiba perut Gilgem yang kelaparan berbunyi. Dan di saat itulah ia kembali sadar bahwa itu bukanlah mimpi dan benar-benar nyata. Karena sama-sama sedang kelaparan, Ji-yong pun akhirnya menawarkan diri untuk membuat masakan untuk mereka makan bersama. Kemudian mereka pun mencari bahan makanan bersama. Setelah semua bahan mereka dapatkan, dengan bangga Ji-yong memamerkan kemampuan memasaknya. Ia menambahkan saus gochujang dan juga mentega yang kebetulan ia bawa sebelumnya. Setelah makanan jadi, Gilgem langsung memujinya karena masakan Ji-yong terlihat sangat cantik. Ji-yong kemudian membangunkan sang raja yang ternyata tertidur untuk makan bersama. Karena tangannya terikat, Ji-yong akhirnya menyuapinya agar ia bisa makan. Awalnya raja dan Gilgem mengatakan bahwa makanan itu adalah racun karena rasanya yang terlalu pedas. Namun semakin mereka rasakan, semakin mereka merasa sebuah rasa yang sangat nikmat yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Dan pada akhirnya mereka pun menghabisi makanan tersebut. Melihat Ji-yong yang menyuapinya membuat ia teringat akan mendiang sang ibu. Dan tanpa ia sadari, sang raja meneteskan air matanya. Setelah selesai makan, Ji-yong meminta Gilgem untuk mengantarkannya ke tebing yang sebelumnya untuk mencari tasnya yang jatuh. Sedangkan raja yang ditinggal sendirian akhirnya ditemukan oleh para pengawalnya. Ia kemudian membakar rumah Gilgem dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ji-yong. Dan ketika sedang mencuci rambutnya di sungai, pasukan raja menemukan Ji-yong. Namun bukannya bersembunyi, dia malah melambaikan tangannya ke arah mereka dan meminta tolong.